Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang tadi baru menyampaikan tausiahnya, guru kita Al-Mujahid Ad-Da'i ilallah, Al-Mujahid fi qawlihi wa fi'lihi, Al-Ustadz Qamaruddin. Saya sering dengar lagunya Qamaruddin. Ya itu maksudnya. Kita doakan dulu yuk semua para ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Hadir bersama kita ada Ustadz Haji Abin Syahril, Haji Muhammad Zain Lubis, Haji Usman. Apakah haji-haji ini ada hubungan dengan Haji Torik? Haji 2 tahun 2 bulan naik haji. Ustadz Ahmad Ilwana, Ustadz Marullah, Ustadz Asim, apa ini? Dan segenap para alim ulama. Ada Ustadz Fahri, mahasiswa dari Libanon, hadir. Kita doakan dulu yuk semua para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga dari berbagai macam fitnah dunia. Ya Rabbal, semua yang terlibat membantu, memudahkan, memfasilitasi, bahkan semua kita yang hadir malam ini memeriahkan, kita mohon kepada Allah agar setiap kedip mata malam ini, setiap hembusan napas, setiap tetesan keringat, bahkan langkah-langkah kaki kita, insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Ya Rabbal, tidak ada yang lebih membanggakan kita selain Allah pilih kita menjadi para pecinta Nabi. Betul? Yang hadir malam ini bukan karena saya, bukan karena Ustadz Qamaruddin, bukan karena panitianya, tapi yang sudah hadir itu semua pasti karena Rasulullah sudah memanggilnya. Takbir. Sudah seharusnya nikmat ini kita syukuri dengan sama-sama memuji Allah. Bu, saya melihat ada sebuah kejadian unik. Begitu saya buka kitab, judulnya Al-Jami'us Sahih. Kita kenal dengan Sahih Bukhari. Kalau tidak salah itu di jilid ketiga, halaman 121. Sahabat Nabi pernah membocorkan satu cerita. Demi Allah, ketika kami pernah makan bersama Nabi, tiba-tiba tangan Nabi menyentuh salah satu makanan. Begitu makanan itu akan masuk ke mulut Nabi, apa yang terjadi? Sahabat tadi berkata, kunna nasma' tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami para sahabat semuanya mendengar makanan yang tadi disentuh tangan Nabi yang akan masuk ke dalam mulutnya,
dan menyatu dalam tubuh Nabi, makanan itu saking girang, saking bahagia karena dipilih Allah menjadi unsur yang akan menempel dalam jasad Nabi, makanan itu langsung bertasbih. Maka kata ulama, kebangetan kalau ada umat Nabi Muhammad males betul bertasbih kepada Allah, karena nama mereka bukan masuk ke badan tapi sudah nempel ke hati Nabi yang paling dalam. Nabi melek mata, yang diingat siapa? Ummati. Nabi tutup mata, yang nempel terus di hati siapa? Ummati. Bahkan Nabi ketika hari kiamat yang pertama Nabi ucapkan ummati. Jadi semua wajah-wajah terhormat yang ada di depan saya ini, nama kita bukan masuk ke badan lagi tapi menempel ke dalam hati. Maka sudahkah hari ini kita bertasbih memuji Allah? Subhanallah, wala ilah. Lebih semangat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, Allah, lebih semangat. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, Allah, 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 Allah. Kalau barusan kita memuji siapa? Rasanya tidak sempurna ketika memuji dan memuja Allah, tapi kita belum memuji orang yang dipuji oleh yang maha dipuja. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Sudah seharusnya nama manusia yang paling mulia ini selalu dimuliakan, karena yang maha mulia saja Tuhanmu Allah memuliakannya. Sudah seharusnya nama yang makhluk yang satu ini kita besar-besarkan, karena kenapa? Allah yang maha besar saja membesar-besarkannya. Dan sudah seharusnya tiada kata titik untuk terus bersalawat untuknya, karena Allah sampai kiamat tidak pernah berhenti bersama malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Kalau saya ajak bersalawat dulu sama-sama mau? Suatu hari saya pernah dapat WA dari jamaah, Habib, doakan kampung kami lagi sedang tanah longsor. Kira-kira ada amalan apa biar menghindari bencana dan musibah? Saya jawab WA-nya, banyakin solawatnya. Habib, mana dalilnya? Saya jawab, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu nggak bakal jadi ngirim azab buat siapapun, buat kaum manapun selama Nabi ada di dalamnya. Pertanyaannya, Nabi sudah meninggal dunia, bagaimana cara menghadirkan Nabi seperti selalu tetap ada? Salah satunya, kata ulama, selain mengamalkan sunnahnya, memperbanyak salawat untuknya.
Maka malam ini kita getarkan dulu kampung ini dengan bersalawat. Siap? Biar Allah jauhkan kampung ini dari bencana, musibah, malapetaka. Saya membuktikan dengan mata kepala saya. Ketika saya pergi ke Palu, di Palu baru selesai bencana. Enggak tanggung-tanggung 3 bencana Allah jadikan satu. Di hari yang sama lagi. Kejadiannya pas di hari Jumat seperti hari ini. Pertama gempa, kedua tsunami, ketiga likuifaksi. 3 bencana digabung jadi satu di hari yang sama, hanya selang beberapa jam saja. Ratusan ribu nyawa sampai sekarang menghilang, belum ditemukan jasadnya. Ada satu kampung itu dibalik oleh Allah, dihisap oleh tanah, belum ketemu satu pun jasadnya. Tapi saya lihat dengan mata kepala saya, kampung sebelahnya hanya selisih berapa bangunan saja, nggak jauh dari Pondok Al Khairat dan sekitarnya. Itu nggak ada gempa, tidak ada tsunami, tidak ada likuifaksi. Saya tanya warganya, amalan apa yang kalian lakukan di sini? Mereka menjawab, alhamdulillah Habib, kampung kami berdampingan dengan pesantren Al Khairat Palu. Kami sering bikin solawatan. Tiap malam acara maulidan di mana-mana. Tiap malam baca salawatan. Tiap saat ada salawatan. Berkat ini Allah jauhkan kampung kami dari azab dan murkanya. Maka silakan buktikan. Kalau kampung sering bikin maulidan, solawatan, pasti ada keberkahan. Alhamdulillah. Sallallahu 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 Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin yang dimuliakan Allah, episode kedua. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Itu hanya teknik. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Bu, malam ini kita mengagung-agungkan kelahiran manusia paling mulia. Manusia yang Allah sebut dalam kitab suci Al-Quran, wa ma kana Allah, bu, maaf, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Sekali lagi uswatun, mau'izatun hasanah banyak, tapi uswatun hasanah langka. Sekali lagi saya ulangi, mau'izatun hasanah semua bisa menyampaikannya, tapi uswatun hasanah belum tentu ada pada dia, termasuk yang ngomong ini. Faham? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi, kata Allah, ada contoh tauladan yang harus kita ikuti. Contoh itu uswah, contoh yang baik, uswatun hasanah. Kalau mau idho hasanah, nasihat yang baik, semua orang bisa mencontohkan, tapi enggak semua orang layak jadi percontohan. Betul enggak? Ibu, banyak para pemimpin cuma bisa nyontohin tapi enggak pantas jadi percontohan. Begitu baru dilantik langsung berkata, alhamdulillah saya sudah menang, doakan saya, insya Allah saya tidak korupsi. Baru berapa bulan sudah korupsi. Betul? Banyak orang cuma bisa nyontohin tapi nggak layak jadi percontohan.
yang pantas jadi percontohan di dunia ini cuma satu, Nabi kita Muhammad. Ini yang akan jadi kajian singkat malam ini. Ustadz, apa yang bisa kami contoh dari Nabi? Semuanya ada. Karena Nabi manusia paripurna, manusia yang insanul kamil, sempurna. Semua ada pada diri Nabi. Ayo, mau tanya apa? Ustadz, saya pemimpin. Apa yang bisa dipelajari dari Nabi? Nabi itu juga pemimpin. Nabi ajarkan konsep jadi pemimpin. Sayyidul qaum khadimuhum. Kata Nabi, pemimpin yang terbaik mau melayani, bukan sibuk ingin dilayani. Betul? Gak kayak pemimpin sekarang ya, kebanyakan cuma ingin dilayani tapi malas betul melayani. Saya mau tanya semua di sini, kemarin baru coba nyoblos pemimpin kan? Di sini sama milihnya. Pemilihannya tanggal 27 kan? Betul. Kabar-kabarnya lagi panas-panasnya nih. Betul? Bu. Yang menang kita doakan jangan sombong. Yang kalah jangan syirik. Yang menang bersyukur, yang kalah bersabar. Sekarang ini Pak, yang menang naik daun, yang kalah naik tensi. Kita lihat 5 tahun ke depan, kalau dia mau jadi pemimpin yang mulia, harus belajar dari Nabi. Siap berkorban buat rakyat, bukan ngorbanin. Saya kalau mau jujur Pak, saya udah kenal watak pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Pemimpin kita ini Pak, dari Sabang sampai Maroke saya pernah diundang. Pemimpin-pemimpin sekarang ini kebanyakan yang kompak. Pemimpin sekarang kebanyakan. Coba lihat kemarin, kalau mau mencalonkan siapapun orangnya, acara maulid nggak diundang datang. Betul? Begitu sudah jadi pemimpin, acara maulid diundang nggak mau datang. Betul? Coba lihat kemarin watak-watak wajah pemimpin kita ini. Kalau ada acara maulid nggak diminta nyumbang. Begitu sudah menang dikirimin proposal nggak mau nyumbang. Pemimpin sekarang kebanyakan. Betul? Ketika kampanye demi rakyat untuk rakyat, begitu menang demi golongan dan individu doang. Betul? Bu, sudahlah, saya pastikan gak ada pemimpin yang sehebat Nabi Muhammad. Beliau mengorbankan semuanya untuk kita. Kalau saya kupas gak akan selesai sampai hari kiamat. Di antaranya, betapa Nabi siap mengorbankan dirinya demi kebahagiaan kita umatnya. Ibu-ibu pernah dengar cerita nggak Nabi pernah sholat jadi imam? Sahabat jadi makmum. Ketika sholat, sahabat mendengar ada bunyi suara aneh keluar dari badan Nabi. Kira-kira bunyinya begini Pak, kruk, kruk, kruk. Selesai sholat, sahabat mendekat. Ya Rasul, apakah engkau sedang sakit? Nabi jawab, tidak. Tapi kami mendengar ada bunyi aneh keluar dari tubuhmu. Kata Nabi, mungkin perasaan kalian saja. Begitu Nabi bergerak, baju Nabi tersingkap. Nampak ada kain sedang melilit perut Nabi. Sahabat melihat perut Nabi begitu kurus. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang sedang kau lakukan?" Nabi tersenyum Pak, lalu menjawab, "Aku sudah berapa hari enggak makan. Untuk menahan rasa sakit, aku ambil tali, aku ikat yang kencang. Masih terasa lapar, aku ganjel dengan butiran-butiran batu kerikil tajam." Ternyata bunyi itu gesekan batu dengan batu, mengeluarkan suara.
Sahabat nggak tega. Ya Rasul, kenapa nggak minta makanan dari kami? Jangankan makanan, nyawa kami berikan untukmu ya Rasul. Apa jawaban pemimpin yang hebat ini? Ditawarin gratisan. Nggak mau Pak. Apa kata Nabi? Aku nggak mau membebankan masalah pribadiku kepada umatku. Biarkan ujian dari Allah ini aku jalani dengan keikhlasan, dengan lapang dada, dengan kesabaran. Mudah-mudahan Allah bayar dengan pengampunan bagi umatku nanti di akhirat. Ini baru namanya pemimpin, berkorban di dunia untuk umatnya dengan harapan biar kita dapat ampunan dari Allah karena kesabarannya. Gak kayak pemimpin sekarang. Begitu lengser ninggalin hutang ribuan triliun. Giliran ngutang, dia yang untung, kita yang bayar. Betul? Makanya nih udah nggak usah saling ini lagi. Gara-gara politik kita ulama saling berantem. Makanya kemarin ketika di Jakarta saya nggak mau puyeng, ketika pencoblosan saya langsung pergi ke Malaysia. Saya nggak mau nyoblos dua-duanya. Kenapa? Saya nggak percaya dua-duanya. Saya takut nanti dituntut di hadapan Allah. Lebih baik saya pergi ke Malaysia, saya ngisi acara di sana, saya lebih mulia, nggak ada beban pertanggungjawaban di hadapan Allah. Betul? Sallallahu Ibu tahu nggak Nabi pernah mengorbankan surga di depan mata demi untuk siapa? Demi turun ke bumi, ingin dekat-dekat dengan kita umatnya. Nggak kayak pemimpin sekarang, rata-rata ngorbanin rakyatnya demi surga-surgaan jabatan 5 tahunnya. Ibu masih ingat cerita Nabi itu pernah diangkat ke langit, diperlihatkan surga. Begitu lihat surga, Nabi diperistilahkan Allah masuk ke dalamnya. Pertanyaan saya, begitu lihat surga yang begitu indah, apakah Nabi tergoda dan terlena seperti Adam, gak mau keluar dari surga? Kalau gak dikeluarin. Seperti Nabi Idris, begitu lihat surga nggak mau keluar. Saya pastikan siapapun manusianya, begitu nampak surga nggak akan mau terpikir keluar karena terlena dengan kenikmatan di dalamnya. Cuma ada satu makhluk saja Pak, begitu nampak surga tidak terlena. Nabi segera buru-buru keluar. Ditanya Allah, Muhammad, kenapa buru-buru keluar? Apa jawab nabimu? Sambil menangis Nabi berkata, ya Rabb, aku tidak akan mau masuk ke tempat ini lagi kalau engkau enggak janji dulu kepadaku semua umatku dipastikan nanti berkumpul bersamaku di tempat yang indah ini. Itu sebabnya kita dipastikan nanti umat Muhammad pasti masuk surga. Kenapa? Nabi yang mengajukan proposalnya. Alhamdulillah. Ustadz, gimana yang maksiat? Mampir dulu di neraka. Tapi nanti ujung-ujungnya kita akan berkumpul bersama Nabi kita. Alhamdulillah. Ayo Nabi korbankan surga yang sesungguhnya demi untuk duduk bersama kita di bumi. Enggak kayak pemimpin sekarang. Baru ngerasain surga-surgaan sudah ngorbanin rakyatnya. Gimana surga beneran? Betul? Maka kita doakan siapapun yang terpilih di Bekasi ini, mudah-mudahan Allah jaga setiap langkah pemimpinnya. Mudah-mudahan para pemimpinnya mau belajar dari gaya pemimpin kepemimpinan Nabi. Siap berkorban untuk umat, berkorban untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Alhamdulillah.
sallallahu Nabi contoh tauladan yang indah untuk diikuti. Ustadz, kami seorang suami, apa yang bisa kami pelajari dari Nabi? Saya titipkan pesan buat bapak-bapak. Bu, tenang, saya belain. Pak, jadilah sosok seperti Nabi. Nabi itu suami yang paling sayang dengan istrinya. Nabi sebutkan dalam sabdanya, khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Hadis kedua, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah siapa orang yang paling baik kepada istrinya, paling sayang kepada anak-anaknya. Dan saya adalah seorang suami yang paling sayang dan baik dengan keluarga saya. Artinya apa? Bapak-bapak, kalau ingin Allah bahagiakan hidupmu, bahagiakan dulu istrimu. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Senang dibelainnya. Saya jadi teringat ada orang barat pernah berpesan begini, happy wife, happy life. Do you understand? Yes. Alah, yes. Padahal katrok, sok paham. Happy wife, happy life. Bahagianya istrimu akan jadi kebahagiaan untukmu. Dan demi Allah saya buktikan betul. Ternyata orang barat bikin kalimat ini copy paste hadis Nabi yang tadi. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik dengan istrinya. Ternyata orang barat niru hadis Nabi. Dia bikin kalimat happy wife, happy life. Kalau ingin Allah bahagiakan hidupmu wahai suami, bahagiakan dulu istrimu. Sampai detik ini saya amalkan, dan demi Allah rezeki dibukakan, hidup dibahagiakan ketika saya bahagiakan istri saya. Bu, saya nasihatkan dulu bapak-bapaknya. Kalau pengen bahagia hidupmu Pak, bahagiakan istrimu. Kalau enggak bisa dengan uang, paling tidak dengan kesembutanmu. Betul? Ini sudah enggak ngasih uang, ngomel tiap hari. Minta kebahagiaan dari Allah, mimpi. Karena rahmat Allah enggak akan turun, kata Imam Ali, kalau di dalamnya selalu ada kekerasan. Suaminya kasar dengan istrinya, baik kaum dahulu, sekarang bahkan yang akan datang. Kata Imam Ali, rahmat enggak turun kalau seorang petinggi rumah tangga, suami tidak pernah bisa memuliakan istrinya. Ibu, mulai hari ini kita doakan suami-suami kita insya Allah jadi suami yang soleh. Pak, kalau nggak bisa bahagiakan dengan uang, paling tidak dengan keromantisan. Nabi itu romantis dengan istrinya, betul? Ibu, romantis dengan pasangan sunnah, tapi romantis dengan pasangan orang dosa. Nabi itu romantisnya luar biasa Pak. Kita nabi bukan, malaikat jauh, setan remeng-remeng. Setengah mati susah betul romantis, betul? Saya pernah pulang dari tausiah, ketemu ibu-ibu ngasih kode begini, Ustadz, shh. Saya bingung Pak, saya tanya ibu itu, ini kode apa? Waktu pertama ngetren, saya bilang saya nggak tahu ini kodenya apa Bu. Ustadz, ketinggalan zaman. Ini artinya lope-lope, I love you. Oh, ini simbol cinta. Iya, itu kata anak zaman sekarang. Saya rela loh Pak, nggak ada kata gengsi untuk menyenengin hati istri. Saya nggak bisa bahagiakan beli mobil, beli rumah, bukan berarti nggak bisa bikin dia tersenyum dengan gaya tangan begini. Pulang ke rumah dari masjid, bayangin sampai ke rumah tangan saya begini.
Karena saya jaga cinta saya. Nyampe ke rumah, saya ingin bercanda dengan istri saya. Jangan salah lu, candaan suami istri itu mengundang rahmat dan berkah dari Allah. Begitu nyampe ke rumah, nggak sabar saya ingin bercanda dengan istri saya. Saya ketok pintu, Assalamualaikum. Istri saya dengar, Waalaikumsalam. Pintu dia buka. Shh, tangan yang tadi saya sodorkan. Langsung dia bingung. Habibku, ini artinya apa? Saya jelaskan. Tadi ada emak-emak ngajarin saya. Ini katanya lope-lope. Dia kasih saya tanda begini. Ngambek istri saya. Saya tanya artinya apa? Katanya lope-lope. Saya bawa lope-lope, saya hantarkan buat kamu sayang. 1000 orang bilang lope-lope, 1 lope hanya buat kamu. Maaf Pak, ini cukup kita-kita saja yang tahu ya. Saya bocorin Pak, yang namanya perempuan mau siapapun itu pasti senang dipuji. Ustadz, istri saya nggak suka dipuji. Bohong. Soalnya setiap kali saya puji dia selalu menjawab, ah sudahlah Pak, jangan ngomong begitu. Saya bilang coba kamu lihat lubang hidungnya, pasti besar sebelah. Yang namanya perempuan gak ada yang gak suka dipuji, betul? Karena mereka itu makhluk yang indah, fitrahnya mereka suka dengan yang indah-indah, termasuk gombal, betul? Daripada muji orang mendingan muji istri. Bahkan mohon maaf sekalipun pujianmu itu ada unsur bohongnya, nggak tercatat dosa. Kenapa? Bohong demi menyenangkan pasangan itu bisa bernilai pahala, betul? Istri mau pergi bareng kita pakai baju merah-merah semuanya. Dia tanya, papa cocok nggak mama hari ini kostum jilbab merah, baju merah, rok merah. Jangan jujur jadi suami Pak. Mama, kalau model begini, mama seperti pemadam kebakaran. Malu papa jalan mama dengan mama. Hancur hati istri saya pastikan. Betul? Bu, saya kalau nggak senang dengan dandanan istri saya nggak jujur. Saya lebih baik berbohong. Karena itu jenis kebohongan yang dianjurkan dan diperbolehkan, bahkan bernilai pahala. Istri saya nanya, sayang cocok nggak pakai baju begini? Nampak kayak ondel-ondel. Saya nggak jujur. Bagus mah, tapi kalau lebih bagus mau nggak saya pilihkan? Ada baju yang kemarin, itu keren, tidak menyakitkan hati, betul? Bu, begitu saya tunjukkan gaya begini, shh, ibu tahu istri saya senyum. Sayang, ini artinya lope-lope. Senyum dia. Begitu dia senyum, saya pasang niat di hati, ya Allah, kalau kau ridho apa yang kulakukan hari ini buat istriku, ingin membahagiakannya, tolong bahagiakan hidupku. Al-Fatihah. Langsung dijawab oleh istri saya. Sayang, istri saya menjawab cinta saya dengan gaya tangan yang sama, tapi sayang maknanya beda. Istri saya malah menjawab, sayang, bergerak-gerak jarinya. Ternyata ujian kita ini sama Pak. Yang namanya wanita nggak jauh-jauh dari cuan. Tapi saya yakin yang ada di depan saya ini bukan sembarang wanita. Ini pasti wanita-wanita soleha. Kalau bukan soleha, bukan di sini pasti tempatnya. Betul? Bu, muliakan suami kalau ingin Allah berkahi hidupmu. Ada yang menarik Pak, ternyata suami istri itu mandang wajah, saling pandang saja bisa bernilai ibadah. Bu, ibu mandang suami orang dosa, bapak mandang suami istri orang dosa, tapi ternyata dengan saling tatap mata dengan pasangan itu mengundang rahmat Allah. Kemarin saya beli buku, saya buka-buka lemari saya, ternyata ada buku kecil karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Judul bukunya Uqudul Lujain fi Bayan Huquqiz Zawjain. Kalau nggak salah di halaman 51. Begitu saya buka, subhanallah, Bu,
memandang wajah pasangan bisa membuat Allah memandang kita dengan rahmatnya. Di sana disebutkan riwayat oleh Imam Nawawi. Anak-anak tahu Imam Nawawi siapa? Gurunya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bapak-bapak tahu Imam Nawawi Al-Bantani siapa? Gurunya Hashim Asy'ari, pendiri NU. Coba antum bayangkan kalau dua muridnya ini saja, yang satu Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yang satu Hashim Asy'ari mendirikan NU, muridnya saja sudah hebat, apalagi gurunya. Betul? Beliau tinggal di kota Mekah. Beliau guru besar di Masjidil Haram. Dulu Saudi Arabia namanya Hijaz. Sekarang ganti Saudi Arabia. Beliau digelar Syekhus Syuyukh Ulamaul Hijaz, adalah gurunya para guru besar yang ada di negeri Hijaz. Beliau bikin kitab, salah satunya Uqudul Lujain. Saya baca di sana, idza nadhara idza innar rajul idza nadhara ila imraatihi wa nadharat ilaihi. Kalau ada sepasang suami istri, kata Nabi, lalu yang suami memandang istrinya dengan tatapan kasih sayang, mama. Istri mandang suaminya dengan tatapan kasih sayang, papa. Saling tatap-tatapan selama enggak saling pelototan. Nazarallahu ta'ala nazratar rahmah. Allah langsung memandang suami istri itu dengan tatapan rahmatnya. Jadi ternyata kalau ingin dapat rahmat Allah, pulang dari majelis ini sampai besok jangan tidur saling tatap-tatapan. Rahmat turun sepanjang malam dari Allah buat kita. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa menemukan rahmat Allah, sebanyak apapun dosamu hapus oleh rahmat Allah. Karena Allah berjanji, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mampu menghapus semua amarah dan murkaku. Artinya untuk bisa dapat ampunan gampang sebenarnya. Bu, cukup mandang wajah suami dengan senyum, begitu juga sebaliknya. Pintu rahmat terbuka, ampunan Allah hadirkan. Alhamdulillah. Ustadz, apa manfaatnya kalau saya bukan cuma memandang istri saya, tapi saya pegang tangannya? Ternyata saya temukan di kitab itu, manfaat saling pegang-pegangan tangan suami istri, pahalanya besar, merontokkan dosa. Bu, ibu, fa idza akhadha bikaffiha. Kalau seandainya seorang suami mengambil tangan istrinya, dipegang, tasaqatat dzunubahuma min khilali asabi'ihima. Kata Nabi, saking hebatnya ketika suami istri saling berpegangan tangan, lalu berangkulan, baru pegangan tangan saja, belum berangkulan, belum berpelukan, Nabi pastikan dua dosa suami istri akan rontok, saking dahsyatnya bercucuran dari jari jemarinya. Itulah manfaatnya kita punya pasangan. Makanya yang belum kawin buruan. Ustadz Fahri, kita doakan biar cepat menikahnya, amin. Saya promosikan, kalau di kampung ini ada anak perempuan yang belum menikah, di sini ada Ustaz Fahri. Bu, nampak ada yang senyum di sana Ustaz. Seorang nenek-nenek. Dia senyum, hatinya berkata, ini cocok buat cucu saya. Rugi yang belum punya istri nggak bisa pegang-pegangan. Saya saking sayang sama istri saya, nyebrang jalan saya pegang. Naik pesawat saya pegang, hadir majelis taklim saya pegang, karena saya ingin dengan pegangan itu rontok dosa saya. Bahkan masuk mall gak saya lepas-lepaskan, saya pegang terus. Kenapa? Biar dia nggak belanja. Bu, mulai sekarang kalau jalan suami istri pegang-pegangan, karena di sana ada ampunan dari Allah. Alhamdulillah. Sallallahu Sallallahu Sallallahu
sallallahu. Episode kedua, suami istri sudah saya titipkan pesan. Sekarang anak-anak muda, pasang telingamu, belajar dari nabimu, bagaimana cara memuliakan orang yang lebih tua. Mohon maaf, ini perlu saya sampaikan. Zaman sekarang sudah langka anak muda hormat dengan yang lebih tua. Saya bersyukur dari kecil dilatih ayah saya, datuk saya, guru saya. Kalau ketemu orang yang lebih tua, hormati. Salah satu bentuk penghormatan, kami dari kecil diajarin ada yang tua, kami berdiri. Dan gak berani kami duduk kecuali yang tua duduk duluan. Itu yang dari SD kami dilatih. Ketika masuk kelas, guru baru mau masuk, kepala ketua kelas langsung berdiri. Qiyaman, kami berdiri. Ihtiraman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru masuk, gurunya langsung menjawab waalaikumsalam. Dan kami nggak akan duduk kecuali guru duduk duluan. Begitu gurunya duduk, baru ketua kelas bilang julusan. Saya nggak menemukan tradisi ini di sekolah-sekolah sekarang. Saya nggak tahu kalau di Bekasi ini dulu waktu SD ada nggak yang begitu? Ada. Sekarang sudah mulai hilang kan? Hilang kan? Kenapa? Jangan-jangan pengaruh Wahabi. Tahu Wahabi? Singkatannya Wahabi, wawasan hanya bid'ah. Salafi, salah pikir. Lihat tradisi anak-anak sekolah berdiri memuliakan tamu, dia bikin video. Haram, bid'ah, nggak boleh menghormati manusia. Nabi melarang, nggak boleh berdiri, tempatnya di neraka. Allahu Akbar. Saya lihat, ya Allah, inilah orang-orang Wahabi ini sering gagal faham. Bu, kalau berdiri menghormati orang dia bilang masuk neraka, berarti dia memfitnah Nabi. Karena Nabi pernah berdiri bukan hanya buat orang muslim, non muslim, bukan hidup, mati orangnya. Nabi pernah berdiri menghormatinya. Masih ingat gak anak-anak Nabi lagi duduk lewat jenazah orang kafir? Melihat ada jenazah lewat, Nabi berdiri, Nabi memberikan penghormatan. Sahabat protes, ya Rasulullah, innahu yahudiyun, itu jenazah orang Yahudi, kenapa engkau berdiri dan menghormati? Kata Nabi, alaisat nafsan, bukankah orang itu juga manusia? Kalau bahasa kita, Nabi ingin ngomong hormati manusianya, urusan dia, akidah dia itu dengan Allah nantinya. Betul? Ayo, kalau orang Yahudi saja sudah mati, Nabi tunjukkan berdiri. Masa kita kepada guru nggak mau berdiri? Betul? Bid'ah, 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 dikit-dikit bid'ah. Ibu, saya kasih dalil kedua. Anak-anak tahu nggak Nabi pernah di perang Hunain lagi duduk. Datang Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimah ini? Ummun Nabi minar radha'ah. Ibu Nabi, ibu susuan. Karena Nabi belum sempat lama dengan ibunya. Belum lahir, ayahnya meninggal. Hitungan sebentar, ibunya menyusul. Tapi Nabi sayang betul dengan Halimah, ibu susuannya. Begitu lagi duduk, Halimah datang. Nabi sangkin beradab. Anak muda, lihat yang tua datang berdiri Nabi. Faqama ilaiha. Enggak cuma berdiri, Nabi lepaskan imamahnya, sorbannya, ridaknya, selendangnya, Nabi bentangkan. Nabi suruh Halimah duduk di atas selendang Nabi. Mohon maaf, tradisi orang Arab sampai sekarang kalau pakai sorban di kepala, nampak ada orang yang dia hormati, dia lepaskan sorbannya, dia letakkan, dia suruh orang itu duduk dan menginjak sorbannya. Ini bentuk penghormatan yang tertinggi yang diberikan. Betul? Nabi berdiri. Kalau seandainya haram, nggak mungkin Nabi melakukan itu. Betul? Bu, makanya saya beli kitab ini.
Judulnya Mujibu Darussalam fil Birril Walidain Wasilatil Arham, karya Al-Imam An-Nashiri. Di sana disebutkan di antara yang disunnahkan ketika kita berdiri, satu, kepada siapa? Imamun adil. Kalau ada seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, kita tahu dia pemimpin yang terbaik di antara kalian. Dia jadi pemimpin karena dia terbaik di antara kita. Betul? Yang kedua, siapa lagi yang boleh kau hormati? Ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang-orang sepuh, tokoh-tokoh yang dituakan. Zaman saya dulu Pak, bukan cuma berdiri, nggak berani motong jalan orang yang lebih tua, pamali. Tapi anak sekarang coba lihat, nggak takut dengan istilah pamali. Betul? Orang tua baru ngomong sebaris, dia sudah jawab satu kaset. Bahkan yang paling memalukan, Bapak Ibu tahu nggak kejadian viral beberapa bulan yang lalu viral. Videonya beredar di handphone kita. Ada 3 anak remaja di negeri kita pakai seragam pramuka. Mereka naik motor, masih remaja SMP, pakai seragam pramuka, naik motor, berhenti di pinggir jalan. Ketemu seorang kakek nenek tua. Si nenek tua itu bukan dituntun, ditolong, dihantarkan pulang, tapi yang ada si nenek tua itu ditendang. Terjatuh si neneknya, menangis kesakitan, berlari si nenek ketakutan. Saya yakin Bapak Ibu ada yang nonton video viral ini. Malam ini saya katakan yang sebenarnya. Video yang viral itu sebenarnya kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita. Saya nggak bisa menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya cuma bisa melihat, mengusap dada, meneteskan air mata. Saya hanya bisa mengutuk ketiga anak remaja itu. Saya nggak bisa menolongnya, padahal di depan mata saya, di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV, ada berita itu. Saya kan lagi buka TV, Kiai, klik, ada berita itu. Bukankah itu sama saja di depan mata? Adakah yang salah omongan saya? Bu, ini namanya teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah pakai teknik ini, karena saya yang menciptakannya. Jadi kalau ada kiai lain nanti ikut-ikut gaya begini, ketahuan copy paste Al-Habsyi. Setiap orang harus punya gaya sendiri, jangan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Saya diajarkan guru saya, i'tamid ala nafsik, percaya diri. Jangan suka hidup dengan bayang-bayang orang. Kamu punya kelebihan yang Allah kasih, nggak diberikan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain punya kelebihan yang mungkin engkau tidak akan ada pada dirimu. Saya dengan asisten saya yang langsing ini, saya yakin dia banyak kelebihannya. Coba berdiri. Bu, cukup di bawah, jangan naik ke panggung, bahaya. Saya yakin asisten saya punya kelebihan yang saya tidak miliki. Salah satunya kelebihan berat badan. Bu, ini asisten saya. Saya banyak belajar dari dia. Salah satunya apa? Hebat, makhluk langka. Saya belajar ilmu biar nggak baper, itu dari asisten saya. Maaf loh Pak, kadang-kadang kita ini sombong ya, merasa kita ustadz nggak mau belajar dari murid. Salah. Jangan semuanya murid belajar dari kita. Ada kalanya kebaikan yang ada pada murid nggak ada di kita. Jangan malu belajar dari dia. Betul? Nih maaf, kadang-kadang kita punya pembantu. Pembantunya ada kelebihannya. Kita merasa majikan, gengsi belajar dari pembantu. Salah. Saya nggak malu belajar dari asisten saya. Ilmu apa yang saya pelajari? Suatu hari saya ajak dia keluar kota. Ketemu dengan makhluk-makhluk halus. Anak-anak kecil, bocah. Begitu lihat asisten saya yang imut-imut ini,
Anak kecil tadi langsung bereaksi. Apa kata dia? Gajah bengkak. Model begini dibilang gajah. Marahkah asisten saya? Tidak. Melototkah dia? Tidak. Malah dia balas dengan senyuman, Pak. Dibilang gajah malah senyum. Yang lebih hebat lagi, saya belajar dari dia. Dia panggil anak kecil yang ngatain gajah. Shh. Dia keluarkan dompetnya. Shh. Dia tarik uang kertas yang warna merah. Shh. Dia berikan kepada anak yang menghinanya. Menetes air mata saya. Sungguh mulia kelebihannya. Saya belum tentu bisa begitu. Saya panggil dia. Hebat kamu. Anak tadi menghina kamu, kenapa kamu nggak marah? Apa jawaban dia? Kan saya belajar dari Ustadz. Orang kalau berbuat jahat dengan kita, lalu kita balas dengan kejahatan, pertanyaannya apa bedanya kita dengan dia? Berarti kita sama-sama penjahat. Betul nggak? Senyum, saya dapat ilmu dari dia. Yang kedua saya bilang, dia ngatain kamu gajah, kenapa kamu balas dengan uang? Itu teknik saya menyadarkan dia, Ustadz. Teknik apa? Saya kasih dia 100.000. Shh. Lalu saya nasihati, pakai 100.000 pergi ke kebun binatang. Biar kamu bisa bedakan mana orang, mana gajah. Cakep nggak ilmunya? Belum tentu saya bisa begitu. Cerdas kan? Betul? Bu. Menangis saya. Saya tanya dia, kenapa kamu gak marah? Ustadz kan ngajarin saya belajar dari Nabi Muhammad. Mulai bisa ceramah dia. Dalam hati saya lama-lama job saya hilang juga nih. Senjata makan tuan. Dia bilang, Ustadz, Nabi itu ternyata makhluk yang gak pernah baper. Ini ilmu di antara yang bisa contoh dari Nabi. Ternyata survei membuktikan Nabi kita ini, Nabi Muhammad, orang yang gak pernah baper. Lagi jalan diteriakin Muhammad itu tukang sihir. Marahkah Nabi? Tidak. Kenapa? Nabi gak merasa kalau dirinya tukang sihir. Omongan orang gak usah ditanggapi. Boleh jelas? Muhammad itu pembohong. Marahkah Nabi? Tidak. Karena Nabi merasa nggak pernah bohong. Bahkan Nabi diberikan gelar pertama dari orang kafir, Al-Amin. Nabi itu gelarnya Al-Amin. Nabi kan belum terkenal. Mohon maaf ya, kalau terkenal bahasa Arabnya ma'ruf. Nabi itu belum ma'ruf loh, tapi sudah Al-Amin. Banyak yang ma'ruf tapi nggak Al-Amin. Faham? Faham nggak? Faham? Mesti jelasin. Bu, terkenal itu bahasa Arabnya ma'ruf. Amin itu terpercaya. Nabi itu belum diangkat jadi nabi loh. Berarti belum ma'ruf kan? Tapi Nabi sudah dikenal amin, terpercaya. Sekarang banyak orang yang ma'ruf dikenal tapi dia nggak amin. Paham? Paham nggak? Ini namanya juk taraf tinggi nih. Hanya yang Ventiumnya sudah di-upgrade bisa ketawa. Yang nggak ketawa ketahuan, masih banyak kreditannya. Bu, Nabi dihina, Nabi itu tukang bohong. Nabi nggak marah. Kenapa? Faktanya Nabi bukan pembohong. Jadi pesan saya, mohon maaf keluar dari tempat ini orang ngomongin kita apa aja, mau ngomongin kita apa aja, kalau nggak merasa ada faktanya, jangan baper. Siap? Saya ditanya, Ustadz kok nggak marah kasus iman? Katanya Habib itu palsu. Ngapain saya tanggapi? Karena faktanya saya bukan palsu. Betul? Santai aja. Betul? Betul? Nggak usah ditanggapin. Karena faktanya nggak seperti yang mereka bicarakan. Betul? Ibu mohon maaf saya pastikan. Mau benar sekalipun ucapanmu, kalau yang kau hadapi orang itu hatinya sudah ada kebencian, tidak akan diterima kebenaran apapun. Betul nggak? Ayo, kurang benar apa Nabi Muhammad ini? Kebenaran sudah disampaikan kepada para pembenci-pembenci Nabi. Hidayah nggak sampai.
kebenaran gak akan diterima. Maka ngadepin para pembenci cukup dengan diam. Kenapa? Kebenaran gak ada artinya berhadapan dengan orang-orang yang pembenci dan pendendam hatinya. Betul? Sallallahu Orang mau manggil saya Habib, nggak masalah, nggak manggil juga nggak apa-apa. Karena pertama kali saya masuk TV, saya nggak mau malahan dipanggil Habib. Nama saya Ustadz Al-Habsyi. Kenapa? Karena itu bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada oknum Habib berkata kasar, 1-2 orang, masa kita menafikan ada 1000 Habib yang lembut ketika berbicara? Betul nggak? Kalau ada seorang Habib yang katanya jawir, 1-2 oknum, masa kita menafikan ada 1000 habaib di luar sana, dermawannya luar biasa? Betul? Ibu, kalau ada 1-2 Habib ceramahnya khurafat, nggak berlandaskan kitab, dongeng doang, nggak ada ilmunya, masa kita mau menafikan 1000 Habib di luar sana ceramah pakai dalil, pakai kitab, pakai ilmu semuanya? Lalu ada apa dengan hatimu? Betul? Jelas. Jadi pesan saya nggak usah ikut-ikut ranah begini, nanti melukai hati Nabi. Hati-hati. Kalau sudah Nabi terluka, laknat Allah turun buat kita. Alladzina yu'dzuna rasul, orang yang menyakiti hati Nabi, la'anahullah, Allah laknat dunia dan akhirat. Maka lebih baik diam, itulah yang paling aman. Alhamdulillah. Sallallahu Lalu siapa lagi dalam kitab ini diajarkan yang sunnah kita berdiri untuk menghormati adalah orang tua. Bu, ibu, siapapun yang gak bisa memuliakan orang tuanya, jangan mimpi Allah muliakan dia dunia dan akhiratnya. 3 hari yang lalu saya meneteskan air mata, dapat video. Saya yakin video ini sampai ke handphone ibu. Ada anak SD perempuan kecil pakai hijab, dapat makan siang gratis program Presiden Prabowo. Nyampe videonya? Nonton gak videonya? Dibagikanlah makanan siang gratis ke seluruh siswa SD. Begitu makanan dia terima, yang lain langsung menyantapnya. Tapi hanya ada 1 anak SD perempuan kecil kelas 4 pakai hijab, begitu disodorkan makan siang gratis, dia nggak mau menyentuhnya. Ditanya gurunya, kenapa kamu nggak makan nasi ini? Kan gratis, lihat teman-temanmu sudah makan semuanya. Dia meneteskan air mata lalu menjawab, saya mau bawa pulang saja ke rumah. Untuk siapa? Untuk saya berikan buat ibu tercinta. Ibu saya sebatang kara di rumah. Buat apa saya kenyang kalau ibu saya kelaparan? Ternyata ibunya seorang janda, ditinggal pergi oleh suaminya, kerjanya cuma tukang cuci pakaian, sebulan gajinya cuma 700 ribuan, rumahnya kecil, memprihatinkan. Melihat itu menangis gurunya. Masih ada anak berbakti kepada orang tuanya, masih kecil sudah semulia ini, apalagi nanti besarnya. Saya telepon asisten saya, makhluk langkah ini kering, lagi di luar kota. Saya bilang, kerahkan pasukanmu, cari anak itu sampai dapat alamatnya. Hanya dalam waktu beberapa jam saja dia bisa menemukan alamat anak itu di kota Palembang, di kampung Kemuning, anak kelas 4.
turun, saya video call dengan ibunya, saya lihat rumahnya memprihatinkan. Langsung saya bilang, ibu, kalau diizinkan nanti saya kirim tim, saya angkat anak ibu jadi anak saya. Sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi gratis dari Al-Habsyi Peduli Yayasan saya. Nin silakan pilih nanti mau sekolah di mana, Mesir, Yaman, 4 tahun saya biayain. Bila perlu saya hantarkan sampai ke Hadramut. Nanti pulang jadi ustazah besar, saya kembalikan biar jadi aset dunia akhirat buat ibu. Ibunya menjawab, alhamdulillah Ustaz, saya siap. Doakan, insya Allah minggu-minggu ini diurus beasiswa semuanya. Kenapa saya teringat dengan pesan Nabi? Kalau kalian berjalan ketemu orang kecil, siapapun anak itu, ketika dia berbakti dengan orang tuanya, kejar amin keluar dari mulutnya. Kalau dia bisa mendoakanmu, minta doa dari mulutnya. Kalau dia masih kecil, nggak bisa mendoakan, paling nggak minta dia aminkan doamu. Karena Nabi pernah menyuruh sahabatnya yang notabene pasti masuk surga, Umar, Ali, kalau kamu ketemu Uwais Al-Qarni, minta doanya. Doanya nggak akan ditolak oleh Allah. Kenapa sampai begitu? Karena Uwais adalah anak yang berbakti dengan ibunya. Artinya memuliakan anak yang memuliakan ibunya akan membuat kita dapat kemuliaan dari Allah. Betul? Bu, Uwais itu tabi'in, Umar, Ali sahabat, levelnya lebih tinggi. Umar, Ali dan yang lainnya sudah pasti masuk surga. Apa fungsinya doa dari Uwais? Sebenarnya itu pesan bukan buat mereka, buat kita umat setelahnya. Kalau di kampung ini nampak ada anak-anak yang memuliakan ibu dan ayahnya, muliakan dia, minta doa dari mulutnya, karena doanya pasti diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Maka saya titip pesan buat anak-anak, kalau ingin mulia, muliakan orang tuamu. Di Makassar beberapa bulan yang lalu ada video viral, seorang anak perempuan mengejar ibunya dengan parang karena tersinggung ibunya menyuruh dia membersihkan rumah kamarnya. Dia kejar ibunya pakai parang, terjatuh ibunya di depan rumah. Apa yang terjadi? Dia tusuk-tusuk ibunya, dia cincang-cincang dengan parangnya. Seketika ibunya meninggal dunia di tangannya dan disaksikan oleh tetangga kanan kirinya. Saya teringat dalam kitab ini disebutkan Nabi, inna asyadda azaban yaumal qiyamah. Kata Nabi, ada azab yang paling dahsyat Allah kasih pada hari kiamat. Buat siapa? Satu, buat orang yang membunuh para nabi. Yang kedua, yang dibunuh oleh para nabi. Dan yang ketiga disejajarkan, orang yang membunuh orang tuanya, azabnya paling mengerikan nanti pada hari kiamat. Maka hari ini yang masih punya orang tua bersyukur, muliakan mereka biar Allah muliakan hidup kita. Saya mohon keikhlasannya untuk kita hadiahkan surah Al-Fatihah dulu untuk semua orang-orang tua kita. Saya baru merasakan kehilangan seorang ayah. Beberapa bulan yang lalu ayah saya wafat. Ayah saya wafat di hari yang terindah. Kalimat terakhirnya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya yang mentalkinkannya. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya, kita hantarkan doa buat orang tua kita semuanya. Tarkud doa lil walidain yadhikul aish lil walad. Siapapun yang malas mendoakan orang tua, baik yang masih hidup apalagi sudah tiada, pasti Allah sempitkan rezekinya. Siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, sering-sering doakan orang tuanya. Semuanya kita hantarkan surah Al-Fatihah untuk semua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah pastikan husnul khatimah menghampirinya. Buat orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni mereka, Allah luaskan kuburnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semuanya lahumul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Singkat, padat, episode penutup. Di penghujung ada penampakan. Makhluk halus siapa ini? Biasa makhluk halus. Di episode terakhir ini saya akan ajak muhasabah. Mau nggak? Dan saya pastikan Pak, dari semua muhasabah yang saya ajarkan ini, kalau betul-betul khusyuk, nanti tutup mata, betul-betul dengan hati yang ikhlas, nanti keluar dari tempat ini pastikan yang sial berubah jadi berkah. Yang belum dapat anak, nanti Allah hadirkan keturunan. Yang belum dapat jodoh, Allah hadirkan jodohnya. Ternyata yang sering menjadi penghalang hajat dan doa nggak cepat diijabah, itu karena ada kedurhakaan menjadi penghalang doamu. Saya pastikan nggak akan pernah dapat ridho Allah kalau ridho orang tua belum pernah digapai. Ridho Allah fi ridal, itu rumus hidup yang diajarkan Nabi. Ridhonya Allah ada ketika orang tua ridho kepada kita. Murkanya datang ketika orang tua murka kepada kita. Ternyata sederhana, rumus sukses dunia, selamat akhirat ada di bibir orang tua. Kalau orang tua berkata, "Nah, aku ridho kepadamu," langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat aminkan doamu, Allah pasti kabulkan semua hajat-hajatmu. Nanti kita akan bermuhasabah sambil mendengarkan musik yang sangat syahdu. Tapi sebelumnya saya boleh minum dulu nggak? Boleh minum dulu ya? Saya minum dulu sebentar. Anak-anak lihat ke depan, ada ilmu tambahan buat kalian. Saya bukan cuma minum, tapi sebentar lagi saya akan turunkan ilmu ini. Bagaimana cara Nabi minum? Mimpi bisa mengamalkan sunnah Nabi yang besar, sunnah yang kecil dilupakan. Mulailah dari yang kecil dulu baru yang besar. Mulailah dari gaya minumnya, baru gaya makannya, dan seterusnya. Hari ini saya turunkan ilmu ini. Adab minum ada 5. Sekali lagi saya ulangi. Adab minum ada berapa? Yang kompak biar hafal, nanti pulang ajarkan ke anak-anaknya. Adab minum ada berapa? Yang pertama, minum sambil duduk. Yang kedua, minum pakai tangan. Jangan minum pakai tangan kiri, apalagi tangan orang. Sombong itu, kecuali sakit. Yang ketiga, nabimu setiap minum selalu baca basmalah dulu. Yang keempat, nabimu setelah meneguk airnya pasti Nabi ucapkan hamdalah. Dan yang kelima, nabimu setiap kali minum 3 kali tegukan pastinya. 1, 2, 3. Mana dalilnya? Kana nabi yatanafas fi syurbi salasan. Nabi kalau minum selalu 3 kali tegukan. Dan subhanallahnya, setiap satu tegukan Nabi berhenti sebentar. Nabi kasih jedah narik napas. Apa yang dilakukan Nabi diselidiki orang barat. Ternyata hasil penelitian orang kafir di barat yang minum seperti Nabi, panjang umur, sehat badannya, kuat fisiknya, sempurna pencernaan dalam perutnya, dan glowing wajahnya. Saya nggak pernah menemukan satu hadis pun Nabi minum gaya seperti ini. Kudu 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 kudu. Itu gaya Yahudi. Saya contohkan gaya Nabi. Semua lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mau minum baca apa? Yang kompak baca apa? Setelah meneguk air ucapkan apa? Biar pada ingat, gak lupa, saya contohkan ulang. Haus, haus, haus. Ini susah ngadepin makhluk halus begini. Niat kita baik, mau nyontohin difitnah, haus, haus, haus. Yang ngomongin saya haus,
Ini biasanya kalau ngomong suka benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi kalau minum baca apa? Pulang dari sini buktikan Pak, buktikan. Nanti minumnya 3 kali tegukan. Itu terasa lebih lega. Walaupun nampak 3 kali tegukan, tapi lebih lega. Nih kalau nggak percaya nih, saya contohkan ulang Pak. Haus. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Emak-emak berani ngelawan ustaz. Haus. Ini teknik menutupi haus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang beda kalau minumannya terasa sehat dan bawa berkah. Merek apa sih? Mereknya Ajwa. Ngambil berkah nama kurma Nabi yang ada di Saudi sana. Ajwa ada plesetannya, Ajaib Water. Kata anak saya ada plesetan kedua, AJWA hurufnya, Al-Habsyi jual water ajib. Gak usah malu-malu ya jadi pedagang, karena nabimu ini adalah pebisnis. Dakwah itu butuh dana. Saya nggak malu orang hina. Ustadz Al-Habsyi kalau ceramahnya jualan. Masa bodoh, yang penting saya nggak jual aset negara. Betul? Lebih baik saya. Maaf, saya bukan ustadz yang cuma hidup dari undangan tausiah. Tidak, saya lebih bangga kerja dari hasil keringat. Saya lahir dari keluarga nggak mampu. Ayah saya guru ngaji, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi saya bersyukur lahir dari keluarga miskin. Dari kecil SD sampai kuliah nggak pernah saya minta uang jajan dari ayah saya. Kalau dikasih saya ambil, gak dikasih saya kerja. Bu, apa hikmahnya? Alhamdulillah. Tahadduts bin ni'mah. Saya punya 5 perusahaan. 4 perusahaan saya bergerak di travel umroh haji. Bapak Ibu kalau lihat ada umroh namanya Al-Habsyi Tour and Travel, itu punya saya. Kalau lihat travel namanya Hanatur, itu milik saya. Kalau lihat travel namanya Nafatur, itu milik saya. Kalau ada Al-Syatur, itu milik saya. 1 tahun 1 kali berangkat khusus bersama saya. Tanggal 21 Januari tahun depan. Ikut ya. Promosi nih ya. Kalau sudah berangkat nanti nggak cuma ibadah, ada kelas-kelas khusus di sana. Di kebun kurma ada kajian, di museum ada kajian, ada dakwah Taiman. Perjalanannya pasti mengesankan. Ustadz belum punya uang, nanti dulu. Yang penting niat. Emang Ka'bah itu dihadirkan hanya buat orang yang beruang, yang punya kekayaan? Enggak. Kalau hanya buat orang yang punya duit, nggak mungkin tiap tahun ada cerita pemulung bisa pergi haji, penjual koran bisa pergi haji. Betul? Ka'bah itu buat orang yang punya niat, pasti sampai langkahnya ke sana. Betul nggak? Bu, saya bangga jualan baju. Yang saya pakai ini desain tangan saya sendiri, konveksi kami sendiri. Orang Cina bisa kaya jual baju koko, kenapa kita tidak? Yang keempat, saya bikin perusahaan air minum sendiri. Mohon doanya ya. Untung dari air ini saya kirim buat Palestina, sebagian kami pakai buat dakwah, salah satunya program beasiswa buat anak-anak yatim. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sekaligus saya ajak DKM Masjid ini bantu kami. Tolong mulai detik ini setiap acara apapun di masjid haramkan minuman ini. Saya lepaskan mereknya, pasti tahulah ini mereknya apa. Ini ternyata minuman terbesar milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman ini? Majelis taklim kita, acara maulid kita. Menangis Nabi lihat kita dengan kebodohan kita. Di satu sisi maulid dan di sisi lain kita ikut kejahatan Israel. Betul? Makanya nggak ada berkah. Yang ceramah ustadznya, yang hadir jamaahnya, acara di masjidnya. Kenapa Yahudi masuk ke masjid ngambil untung?
Emang nggak ada merek minuman muslim lain? Ada, kita saja nggak mau berusaha. NU punya air namanya Santri, Muhammadiyah punya air, ada OKOC, betul? Arifin Ilham punya Az-Zikra, Buya Yahya punya Al-Bahjah, Habib Segaf Bahrun punya Dalwah, ada air Sekumpul, ada air apa? Banyak Pak, Selama, ada air Maksum di Jawa. Kenapa nggak bangga beli produk air minum kita sendiri? Dari kita, untungnya buat agama kita, kembali kepada kita. Betul? Makanya saya nggak pernah mau, dibayar pun nggak akan pernah mau minum air milik Yahudi. Hari ini kita akan kalahkan minuman mereka ini. Masih disegel. Lihat ke depan, kami adu dengan minuman kami Ajwa yang dikhotamkan Quran 30 juz di setiap mata airnya, dibikin pabrik produksinya didengarkan Al-Quran. Jangan lupa di Jepang pernah diselidiki dahsyatnya Al-Quran. Mereka siapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya didengarkan musik. Air di botol pertama hancur kristalnya. Botol kedua di Jepang dibuka tutupnya, didengarkan Quran, salawat, zikir dan doa. Orang Jepang geleng kepala, kok bisa ya air ini kristalnya langsung indah. Makanya dari kecil saya dilatih ayah saya, datuk saya, kalau hadir acara maulid, acara apapun, ada yang baca Quran, ada yang zikir dan salawatan, buka penutup air minum. Biar kalimat thayyibah yang penuh dengan keberkahan menyatu dalam airnya. Setelah itu minum pasang niat, ada keajaiban hadir di dalamnya. Hari ini kita lihat, kita akan adu Ajwa dengan minuman milik Yahudi. Masih disegel. Semua lihat ke depan, 1 menit ke depan, lihat. Untuk sehat jangan sibuk jaga makan. Yang paling penting jaga minuman apa yang masuk ke dalam badanmu. Karena tubuhmu lebih butuh cairan daripada makanan. Lihat ke depan. Hadapkan ke sana. Kita teteskan betadin beberapa tetes, lalu kita akan aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Perhatikan airnya berubah warnanya dari bening menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya butak. Ada orang Jepang ya di sini. Sekarang kita adu dengan Ajwa, ajaib water. Air titisan Zam-Zam berkiblat dengan Zam-Zam, air titisan Quran, untungnya buat Palestina. Kita saksikan. Saya sudah kalahkan semua minuman Pak. Hampir 40 merek minuman kami kalahkan. Aqua, Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, Fit, termasuk yang iklannya ada manis-manisnya. Udah kami kalahkan semua. Air kangen saja kami kalahkan, apalagi yang nggak kangen. Sekarang tahu Milagros gak? Itu cuma satu-satunya yang sama kuat dengan Ajwa. Tapi harga mereka 3 kali lipat lebih mahal dari Ajwa. Sekarang kita lihat Ajwanya. Mohon doanya kalau sukses di air, setelah ini saya kepengen bikin pabrik roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan syar'i roti. Amin dong. Sekarang lihat ke depan. Ajwa membersihkan kotoran apapun dalam perut. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut kita. Takbir. Sekarang tes yang terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang saya pilih makanan. Murah meriah tapi berbahaya. Anak-anak tolong lihat ke depan. Ini makanan kesukaan kalian. 80% makanan di luar sana mengandung kimia, pengawet dan formalin. Kenapa orang-orang tua masih hidup bertahan sampai sekarang? Masa muda mereka nggak sembarang makannya. Anak muda sekarang muda-muda sudah meninggal dunia kena kanker dan lain sebagainya. Kenapa? Makanannya racun semuanya. Adik saya masih muda wafat, 28 tahun usianya, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Lihat ke depan. Lihat Ajwa, kimia pengawet formalin dinetralkan. Kenapa? Ada antioksidan yang kami temukan dalam kandungan Zam-Zam dan kami jadikan formula dalam Ajwa. Tapi minuman sebelah air biasa, nggak ada antioksidannya. Kenapa Zam-Zam minuman tersehat sedunia, mengandung alkali tertinggi, antioksidan terdahsyat, mikrokluster yang terhebat. Semua yang dalam Zam-Zam kami jadikan kandungan Ajwa. Sekarang kita angkat minuman yang berwarna biru. Coba bayangkan, ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan.
itulah kimia pengawetnya, formalinnya, dan itu jadi kanker pasti mematikannya. Tapi kalau minumannya ajwa, apalagi zam-zam, jangankan racun, sihir bisa hilang karena Quran menyatu di dalamnya. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Sekarang bantu kami dong promosikan jihad ini. Minuman apa yang sehat? Nyebut namanya saja berkah, nama dari Nabi disebut saja mengundang berkah. Minuman apa yang ajaib? Minuman apa yang dahsyat? Takbir. Doakan mudah-mudahan ajwa bisa jadi berkah buat semuanya. Bu, malam ini kalau saya ajak jihad untuk Palestina, mau? Mau? Nggak usah ngangkat senjata pergi ke Palestina, mati konyol. Pergi dari sini, keluar dari Bekasi, nyampe ke sana, timbulnya disuruh Yasin. Nggak ngerti medan. Cukup kita berjuang membantu perjuangan Palestina dari jauh. Ibu, cukup niatkan beli ajwa, itu sudah sampai insya Allah ke Palestina. Mau nggak saya ajak jihad untuk Palestina? Sekaligus saya ijazahkan malam ini zikir ruqyah langsung dari Nabi. Mau? Kita zikir bareng yuk 1-2 menit ke depan. Niatkan beli ajwa, buka tutup botolnya. Nanti saya tuntun zikir hebat dari Nabi. Bawa pulang air zikir ruqyah ini, kasih keluargamu yang sakit. Temukan keajaiban di dalamnya. Nabi pernah didatangi seorang sahabat. Ya Rasul, badanku sakit semuanya. Kata Nabi, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'lam fi jasadika." Letakkan tanganmu di tubuh yang kau rasakan sakit, ditekan, dipegang. Lalu sahabat tadi memegang tempat yang dirasakan sakit. Nabi tuntun dengan zikir hebat ini, seketika penyakitnya langsung sembuh. Malam ini saya ijazahkan amalan ini oleh peringatan Maulid tahun ini. Sampai detik ini saya amalkan itu. Kalau sakit gigi, saya tekan lubangnya. Saya baca zikir itu sembuh. Saya sakit pinggang, saya pegang pinggangnya, saya baca zikir itu sembuh. Malam ini yang sakit kepala, nanti saya tuntun pegang kepalanya. Yang sakit kaki pegang kakinya. Yang sakit hati pegang apanya? Kemarin ada yang lucu, ada yang pegang dompetnya. Bu, mau nggak nanti saya ajak zikir? Mau? Tapi setelah muhasabah ini nanti kita zikir 1 menit ke muhasabah, 1 menit kita zikir ruqyah. Sambil tim ajwanya silakan menyebar ke belakang. Nanti niatkan beli ajwanya, buka tutup botolnya, niatkan untuk Palestina. Mungkin selama ini kita sering beli minuman Yahudi, cara menghapusnya beli minuman Palestina. Ibu, ketika membeli minuman Yahudi, nama kita tercatat donatur Israel karena kita menyumbang mereka. Cara menghapus catatan jelek itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Hanya kebaikan menghapus semua keburukan. Hari ini saya ajak dulu bermuhasabah semuanya. Coba tutup mata, tundukkan kepala. Semuanya bayangkan wajah ayah ibunya. Tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Sambil kita dengarkan suara musik muhasabah yang sangat menyentuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, coba tutup matamu, tundukkan kepalamu. Hadirkan hatimu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya.
Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum kepada kita. Ingat satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, karena kesombonganmu. Maka itu bisa membuka 1000 bencana dan kesialan Allah hadirkan sepanjang hidupmu. Maka menangislah engkau malam ini. Menangislah. 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 Sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah durhaka kepada ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hatinya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendongmu. Mungkin besok engkau yang menggendong jenazah ayahmu. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuhmu. Mungkin besok engkau yang memandikan sekujur jenazah tubuh ibumu. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami berbakti kepada keduanya. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kezaliman masa lalu kami. Kami mohon kepadamu, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, angkat penyakitnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum sanggup melihat jenazahnya, kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, kami rindu dengan mereka. Sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Rahman. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas betul mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah mereka wafat, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk menziarahi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat,
Kami malas menelponnya, mendengar suaranya, video call melihat senyumnya. Setelah mereka masuk ke dalam kubur, kami baru ngajak ngomong kuburannya, ya Allah. Kami menyesal, ya Allah. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami sadar mereka mahal bagi hidup kami. Setelah mereka pergi dan hilang selama-lamanya meninggalkan kami, kami hanya punya satu harapan: bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua malam ini. Semuanya biar sial berubah jadi berkah. Biar semua kesulitan Allah hadirkan solusinya. Semuanya kita bertobat dari dosa besar yang dimurkai Allah. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Satu buku karangan saya hadiahkan buat seorang anak yang dari tadi paling dahsyat menangisnya. Kamu boleh maju ke depan sini. Kamu dapat hadiah. Lebih baik nangis di dunia daripada nangis di akhirat. Bu, pulang dari tempat ini, kalau orang tua masih ada, minta maaf. Minta ridhonya. Buktikan omongan saya. Kalau ridhonya sudah kau dengar, selesai semua kesulitan hidup duniawimu. Kamu menangis terbayang dengan siapa? Ayah. Sini. Namamu siapa? Apan. Ayahmu masih ada? Masih. Kamu sayang nggak? Sayang. Jujur dengan Habib. Kamu pernah nggak punya salah dengan ayah? Pernah. Apalagi saya. Kita ini lebih banyak nyusahin daripada nyenengin. Kita ini lebih banyak minta dari mereka daripada memberi. Lebih banyak durhaka daripada berbakti. Kamu dapat buku karangan Habib, bukunya bagus sekali. Saya nulis buku ini sambil nangis loh. Dan buku ini sudah diangkat jadi film. Film layar lebar. Tes. Buku ini sudah diangkat jadi film. Filmnya bagus. Kalau mau saya bagikan link filmnya, tinggal nanti klik tonton 4 episode dan tolong filmnya ajak anak-anaknya nonton. Pasti nangis. Pasti teringat dosa dengan ayah ibu. Dapat buku plus tanda tangan dari saya. Nanti kamu baca bukunya biar tambah sayang dengan ayah ibu. Jadi anak yang berbakti, jangan taurat, jangan narkoba, jangan kebut-kebutan. Jangan ya dik ya. Oke, tos dulu. Bahagiakan. Tepuk tangan dulu buat anak kita. Bu, saya titipkan nomor saya boleh nggak? Nanti WA sekaligus malam ini saya janjikan 2 hal. 1, saya WA-kan video rekaman zikir ruqyah dari Nabi. Tinggal dilihat, hafalkan, amalkan, hadiahkan buat keluarga. Yang kedua, saya bagikan link film buku yang tadi. Tinggal klik, tonton sampai 4 episode. Tapi jangan lupa ya, sebelum nonton subscribe dulu. Like and share, oke? Silakan catat nomornya. Dan kalau bisa nomor yang ini, jadikan ajang diskusi agama setelah ini. Kalau ada yang mau bertanya, kirim WA ya. Saya itu seringkali dapat tema tausiah dari pertanyaan para jamaah. Yang kedua, nanti nomor ini jadikan ajang kita saling mendoakan karena Allah. Kalau ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, kirimkan WA. Siapa tahu saya sedang ada di tempat yang berbeda, sedang berhadapan dengan jamaah, saya ajak ikut mendoakan Bapak Ibu. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa diijabah oleh Allah. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Kalau sudah tahu nomor handphone saya hanya boleh WA, no miss call, apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call.
Enak di nenek, nggak enak di saya. Silakan catat nomornya, langsung kirim WA. Ustadz Al-Habsyi, kami jamaah Bekasi ya. Ini masih Bekasi kan? Jamaah Bekasi, itu saja. Saya bagikan video yang kedua tadi. Termasuk bonus, saya kirimkan video amalan doa cepat hamil. Nanti kasih keluarga yang ada 11 tahun, 25 tahun, pernah nggak hamil-hamil, saya kirim amalan dari Quran. Tokcer Pak, di Cirebon dapat anak kembar. Ada lebih dari 50 kasus amalan ini tembus. Nanti silakan amalkan. Silakan catat nomornya 0812 25 lagi 80 0812 25 25 25 80. Sekali lagi 0812 25 25 25 80. Langsung kirim WA, saya kirimkan 3 video yang dahsyat ini, amalkan buat keluarganya. Baik, 1 menit ke depan kita zikir ruqyah. Coba pegang tempat yang dirasakan sakit masing-masing di tubuhnya, ditekan. Jangan pegang tubuh orang ya, bahaya. Jangan lupa zikirnya, siapkan air ajuannya, buka tutup botolnya, airnya sudah hebat, zikirnya dahsyat, bawa pulang, kasih kenang-kenangan buat keluarga yang sakit. Nanti pegang tubuhnya, sudah pegang masing-masing. Tim ajwa boleh menyebar, siapkan ini, buka tutup botolnya. Yang sudah pegang ajwa silakan buka tutup botolnya. Niatkan untuk Palestina biar nilai pahalanya berlipat ganda. Kebaikan membuka keberkahan, keberkahan menghadirkan kebahagiaan. Nanti kita akan baca bismillah 3 kali, doa ini 7 kali. Sambil pegang tempat yang dirasakan sakit di tubuhnya. Kalau tidak ada penyakit, nanti ikuti zikirnya, usap seluruh anggota tubuhnya. Biar jadi benteng zikir ini untuk tubuhnya. Kalau ada keluarga yang sakit, bayangkan wajahnya, sebutkan namanya, zikir yang kita baca sampai untuk dia. Nanti airnya bawa pulang, kasih kepada yang sakit. Lihat banyak keajaiban yang sudah kami buktikan. Silakan buka tutup botolnya. Baik, semuanya pegang tempat yang dirasakan sakit. Ikuti saya. Bismillahi. 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 A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali
hajati. Nabi yang menyuruh masing-masing sebutkan hajatnya. Sebutkan hajatnya, minta kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan namamu, kemuliaan nama nabimu, keberkahan zikir ruqyah yang diajarkan nabimu, angkat penyakitku. Jadikan air ajwa yang ada di hadapanku menjadi penerang hatiku, penyemangat ibadahku, penghilang rasa gundah dan gelisah di hatiku, menjadi benteng dari virus dan wabah apapun. Niatkan apa saja yang sudah pegang ajwa, tiupkan di airnya, tutup dengan surah Al-Fatihah. Biniyati syifa wasiha wal himma wal quwa wa tulil umur fi ta'atillah ishfi mardana wa mardal muslimin bihaqi sayyidil mursalin. Al-Fatihah. Wali abdi masa'al. Dalam hadis qudsi Allah berjanji Al-Fatihah akan jadi apa saja yang kau niatkan. Bapak Ibu yang ingin berjuang bersama kami untuk Palestina, silakan dapatkan air ajwanya, niatkan biar airnya jadi berkah, infaknya jadi amal kita titipkan untuk perjuangan Palestina. Terima kasih banyak, lahir batin mohon maaf. Kirim WA-nya segera, saya kirimkan 3 bonus yang tadi. Amalan ruqyah, amalan cepat hamil, amalan film ada surga di rumahmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Yang terakhir, kita bertawasul dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Yang ingin Allah angkat penyakitnya, ikuti doa ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Yang ingin Allah mudahkan bisa pergi haji dan umrah, bertawasul dengan kemuliaan nama yang indah ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidis thaqalain salatan wa salaman tusahilu lana ziyaratal haramain. Yang ingin Allah wafatkan husnul khatimah. Jangan sia-siakan nama mulia yang satu ini. Bertawasullah dengan kemuliaannya. Ikuti saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Yang ingin Allah selesaikan semua problem-problem urusan duniawinya, jangan lupa manfaatkan nama mulia yang satu ini. Bertawasullah dengan namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mamarrid duhur salatan wa salaman tusahilu lana jami'al umur. Yang terakhir, yang kepengen Allah jadikan dirinya, anak, cucu, keluarganya jadi orang soleh semuanya. Bertawasul dengan nama yang mulia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih banyak. Tangan gak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Titip salam untuk semua keluarganya. Jangan lupa pulang dari tempat ini yang masih bisa menelpon ayah ibunya, telepon, dapatkan ridho keluar dari mulutnya. Yang masih bisa mencium dan memeluk, lakukan. Mungkin itu kesempatan terakhir antara dirimu dan ayah ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairal jaza. Terima kasih banyak kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Al-Habsyih yang telah memberikan nasihat agama, mutiara ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Kepada para jamaah jangan pada bubar dulu, kami dari panitia menghidangkan makanan untuk jasmani. Diharapkan untuk kepada para jamaah jangan pulang dulu terlebih dahulu, kami panitia menghidangkan makanan jasmani nasi kebuli. Sekian, hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat.